Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur, dengan kami Daim Uklam Uklam. Kami berada di Stadion Kanjuruhan. Karena kebetulan kami sedang di Stadion Kanjuruhan, tepatnya di Kabupaten Malang, Kota Kepanjen. Mumpung cuaca juga lagi bagus, kita cari tempat kopi yang enak, tempatnya bagus, kopinya juga enak. Oke, ikuti kami. Oke, Sobat Daim, sudah menemukan tempat yang sangat enak ini sepertinya. Namanya Suara Alam Kepanjen, tepatnya di Kabupaten Malang. Ayo, kalau mau tahu suara alam di Kepanjen ini seperti apa, ayo ikuti kami. Ya Mas, bisa dibantu? Di sini ada nggak kopi yang specialty single origin bean? Oh ya, kita ada specialty kopi dari Johnny B. Good. Single originnya ada Wanoja Kamojang, prosesnya natural. Saya lihat dulu Mas ya. Ya, silakan. Johnny B. Good ini Mas ya. Iya. Untuk proses penyeduhannya nanti saya bisa lihat nggak Mas untuk Oh kopi? bisa dibantu dengan senior saya yang akan menyeduhnya. Oh gitu ya. Iya. Oh habis ini saya langsung kemana Mas? Saya tunggu di mana? Langsung di sebelah sana aja. Boleh langsung sana ya? Iya. Oke. Thank you Mas ya. Ya, terima kasih banyak. Oke Sobat Daim, tadi setelah jalan-jalan sambil menikmati suasana di Suara Alam Kepanjen, kebetulan saya bertemu langsung sama General Manager Mas Jun. Moga Mas Jun perkenalkan diri. Oke, nama saya Jun, saya selaku General Manager di Suara Alam yang memegang kendali tentang operasional, SDM, dan menu-menu juga. Develop menu, sistem, dan sebagainya. Oh iya, Mas Jun, sebelum kita lebih jauh lagi ya nanti ngobrol-ngobrol, untuk Suara Alam ini sebenarnya apa sih Suara Alam? Suara Alam, jadi dari konsep Suara Alam. Jadi kita pengen ada yang beda sih di Kepanjen, terutama persinggahan terakhir setelah kota. Oh gitu, ya kan? Gitu. Jadi rumah kedua untuk mereka-mereka yang berwisata. Oh berwisata. Jadi menu kita lebihnya ke Japanese food ada, Java food juga ada, Italian food juga ada, kita lengkap semua. Menu mocktail, tropical, mixo, kopi, kita sediakan semua. Mengikuti pasar lah. Untuk di Suara Alam ini istilahnya untuk fasilitasnya apa saja? Fasilitas. Oke, untuk fasilitas kita ada parkir yang sangat luas, Ya, sangat luas sekali, 2 area, depan sama belakang. Oh belakang ada tadi? Ada. Oh. 2 kali lipat dari depan malahan. Masa? Iya. Oh tadi saya soalnya parkirnya di depan. Parkirnya di depan, nggak lihat-lihat ke belakang. Belum. Ada toilet juga, musola, lengkap lah kita. Terus kita menyediakan untuk wedding juga Mas. Oh wedding. Wedding bisa half venue dan full venue dengan harga-harga yang tertera. Iya. Tuh guna untuk meningkatkan sih, kadang nih di kabupaten atau di perkotaan itu kan sangat sulit untuk kita wedding terakses karena tempat. Iya, untuk persewaan tempat wedding memang terus di sini agak susah ya. Bener, terus itu juga venue juga. Mereka kan biasanya di gang-gang sempit-sempit itu. Betul. Bisalah kemari. Malah nutup jalan. Bener. Untuk
untuk biaya pun lebih ringan lah. Oh, iya. Ringan, nanti juga kita punya vendor-vendor di wedding juga. Oh, sudah kerjasama sama vendor-vendor. Banyak vendor WO kita, juga ya? WO juga. Kita juga WO sendiri bisa. Oh, bisa? Harus Wah, bisa dong. Nanti bisa ya, mungkin teman-teman yang melihat Silakan. video ini bisa yang langsung ke Suara Alam ya, langsung aja. Kebetulan ini kita juga mau expose sih di MOG untuk tanggal 4 sampai 9 Februari. Februari. Februari, Oh, boleh iya. boleh. Nanti coba tak main-main ke Oke, sana. itu promonya sangat luar biasa. Baik, baik. Sangat luar biasa. Mumpung ada yang mau nikah, mau wedding, monggo silakan datang. Tapi tadi aku sempat jalan-jalan, Mas, lihat kayak semacam bangunan rumah atau cottage itu ada ya memang sih. Cottage. Oke, gini. Sebenarnya itu awal mula itu cuma pemanis saja sih, Mas. Oh, pemanis. Pemanis, ya. Oh. Pemanis buat spot foto lah. Iya, iya. Cuman kalau ada acara wedding, catering, dan acara besar itu kita fasilitasi lah untuk WO vendor dan mungkin yang mau menyewa tempat itu free. Free ya. Nah, kalau disewakan sementara masih belum. Mas, berarti include di WO-nya Suara Alam Oke. weddingnya itu tadi Iya, ya. nanti juga kita banyak fasilitas. Contoh nih, dapat hotel juga. Oh, gitu. Hotel di YNO. Nah, Oh, ini udah kerjasama ya. mungkin pemirsa yang perlu tahu ya, ini YNO Suara Alam ini satu manajemen. Jadi Oh. silakan nanti kalau mau wedding bisa pilih-pilih tempat di sana. Contoh ini buat rias atau mungkin buat stay keluarga yang jauh mungkin nggak masalah, Baik, baik. Fasilitas juga ada velfire juga, mobil pengantin, tuh terus gaun juga kita free band sama sound juga, nanti bisa dikondisikan lah. Untuk budget tenang aja. Selagi kita bisa kerjasama nanti kita bicarakan. Yes, mantep. Berarti nggak harus kota ya, nggak harus kota, harus. tapi di kabupaten juga ada WO tempat dan juga fasilitas yang Betul sekali. VIP. VIP. Mantap. Hmm. Terus tadi Mas Jim, saya sempat sharing ya, itu banyak masalah kopi. Tadi memang kopinya enak banget Mas Jun. Kalau boleh tahu itu kopi apa Mas? Ini kebetulan kemarin itu ada temen roastery sih dari Malang lah. Ini aku perdana nyobain ini dari Joni ya, dari Joni. Ternyata luar biasa. Ini prosesnya natural, extended natural dari Kamojang, Jawa Barat kalau nggak salah. Barat ya. Dengan notes-nya itu raspberry, grapefruit, dan cocoa. Nah, luar biasa ini. Aku tadi sempat heran. Aku nyeduh, baru pertama kali ini nyeduh beans yang belum aku seduh. Dengan aromanya itu luar biasa tadi. Aromanya memang terasa. Sebelum saya minum itu udah aromanya. Iya, body banget. Iya. Body banget. Buat kalian yang suka kopi nih, rekomendasi banget nih, Joni. Siap. Di samping itu juga kalau penyeduhan saran saya itu lebih ke Clio. Oh, Iya. kenapa harus Clio? Kenapa harus Clio? Ini pertanyaan cukup membangun juga sih. Ya kadang mereka di coffee shop atau cafe itu punya mineral sendiri sih biasanya. Cuman yang awam aja yang pakai Clio karena TDS-nya itu di bawah 10 Mas. Jadi dia itu lebih aman lah. Manfaatnya kenapa harus pakai Clio, atau mungkin ke kopi ini jadi bagaimana atau apa? Kalau ke kopi nggak ganggu rasa. Jadi lebihnya dia itu karakternya kan di bawah 10 kan ya ini. Iya. Bawah 10 dengan penyaringan yang sangat luar biasa ya dari Clio ini. Yang menciptakan cita rasa kopi itu nggak keganggu lah. Kalau contoh nih mineral lain itu pasti keganggu di mineralnya. Atau karena memang mineral tinggi itu mempengaruhi rasa gitu? Sangat mempengaruhi, gitu. rasa. Kenapa Clio itu dipakai di dunia perkopian terutama ya karena TDS-nya sangat Jadi di memang bawah untuk 10, rendah. di perkopian ini memang bagus ya untuk Clio-nya. Bagus. Bukan buat single origin aja atau filter, buat mesin juga baik Mas. Jadi untuk mesin itu dia itu nggak bikin kerak di mesin juga. Iya. Jadi untuk perawatan mesinnya lebih tahan lama ya? Lebih tahan lama, lebih tahan lama, sangat tahan lama. Ketimbang air mineral yang lainnya. Itu lebih direkomendasikan Clio lah. Iya. Mantap. Nah, untuk barista mungkin yang belum tahu atau yang baru terjun ke dunia perkopian, bisa lah pakai Clio ya, karena memang dampaknya itu sangat besar ke rasa sama ke mesin ya Mas ya, mesinnya. Itu mesin lebih awet katanya Mas ya. Lebih awet, maintenance-nya pun lebih jarang ya, cuman tetap sering ya, setiap kali haruslah maintenance itu harus. Cuman maintenance untuk bulanannya itu lebih cenderung nanti lebih lama lah. Resiko kerusakannya masih bener juga. lebih kecil ya. Benar. Soalnya aku sudah pernah nyoba
selain Cleo juga itu ya kurang maksimal lah untuk profesional juga. Aku nggak mau ganggu tes customer sih, Oh, cari aman aja, lebih itu ya, iya, jaga kualitas. konsisten aja. Ya. Terus gini Mas, sepertinya Mas Jun ini sebelum terjun di dunia F&B kayak Suara Alam ini sebelumnya pengalamannya apa sih? Kita flashback ke belakang lah. Oke. Aku awal masuk di F&B itu tahun 2010, Mas. 2010 itu aku belum lulus sekolah. Belum lulus sekolah, aku masuk coba-coba lah ngelamar waktu itu. Aku sebenarnya belum ada sih basic di F&B. Cuman gini, aku anaknya orang tua aku itu petani kopi. Oh, petani kopi. Terus mereka itu ya apa ya, lebihnya kurang edukasi aja tentang kopi. Jadi aku pengen sih belajar, aku pengen nyeduh kopi dari kebunku sendiri untuk mereka, terutama untuk orang tua. Ini loh kopi yang kalian proses, yang kalian besarkan. Selama ini kan nggak pernah ngerasain kopi mereka sendiri. Iya. Karena apa? Ya karena banyak faktor lah yang mungkin nggak bisa dijelaskan gitu loh. Mungkin teman-teman sudah tahu lah untuk Ya, faktor di dunia perkopian ini bagaimana. Jadi ya cukup tahu seperti inilah ya. Iya. Oh, jadi sebenarnya pengalamannya udah bagus ya, udah lama ya. Ya bukan sudah bagus sih Mas, ya mencoba aja awal ya nggak tahu kopi aku. Oh, belum tahu. Aku awal masuk di F&B itu steward malah. Steward. Habis steward itu kan lebih sering di kitchen lah. Iya. Nah itu sering sharing sama kokinya dulu. Koki akhirnya aku diajarin cara plating gini, basic menu kayak gini. Akhirnya aku ditarik di kitchen. Nah di kitchen ini belum ke kopi nih, jauh ini. Masih jauh. Masih jauh. Jadi aku belajar di situ lama setelah berapa bulan, 3 bulanan. Ini flashback ya. Iya. Jadi dari rumah ditelepon, Junaidi, kamu nggak lulus di sekolahan, gimana? Itu sempet down aku Mas. Cuman gini, ya gimana lagi? Aku harus ngulang, aku tetap harus semangat untuk ngejar. Akhirnya aku pulang, aku ujian ulang lagi, alhamdulillah aku lulus. Setelah lulus, aku nggak ikut wisuda Mas. Nggak ikut, aku mentingin lebih ke karir tadi. Ke pekerjaan. Iya, soalnya aku enjoy, kok enak ya. F&B gini. Passion ya, mungkin dari passion gitu ya. Singkat cerita, setelah itu aku naik jabatan ke koki lah, di koki itu 1,5 tahun kalau nggak salah, aku lupa aku sekitaran segitulah Mas. Sekitaran segitu. Terus kok kepengen ya, dulu awal mula aku ke Malang pengen kerja di F&B, pengen belajar kopi, aku malah di product kitchen ya. Cobalah aku tak ambil alih di bar. Waktu itu aku izin sama GM saya waktu itu, Pak Nyeng ya, masih ada orangnya sekarang. Pak Nyeng, halo Pak Nyeng. Jadi aku nyoba di bar. Akhirnya waktu itu kita minim edukasi sih Mas. Fasilitas pun minim. Karena mungkin zaman dulu ya, tidak seperti era sekarang. Tidak digitalisasinya lebih cepat sekarang. Benar. Aku dulu awal mula belajar di kopi ini di kopi aja ya kita bahas ya. Di kopi aja. Jadi single origin waktu itu di tahun 2012 atau 13 itu sangat tidak ada. Kecuali ini kalau nggak salah Gayo aja waktu itu. Ya, saya pernah itu nyoba Gayo itu, memang rasanya memang khas deh. Gayo, aroma dan rasa itu memang benar-benar khas itu. Gayo itu waktu itu fermentasi sih kalau nggak salah, wine gitu. Terus ya lainnya robusta semua waktu itu kalau nggak salah. Iya. Jadi belum ada lah metode-metode contoh nih kayak proses-proses anaerobik, full wash, honey belum kayaknya. Waktu mesin-mesin dulu kan masih belum loh. Mesin kopi atau mesin kopi sama mesin roasting lah. Mesin kopi sih aku pertama itu belum ada. Waktu itu ya maaf ya ini ya, mungkin buat barista yang lama mungkin ngerasain juga. Kita pakai kopi saring pernah Mas. Kopi saring. Iya, jadi ya gimana ya, nggak konsisten sebenarnya, cuman untuk wadah kita belajar aja. Soalnya apa? Kita mau nyari mesin kopi juga mahal. Minta ke owner pun belum tentu di ACC karena mahal juga. Jadi istilahnya menyeduh kopi dengan fasilitas seadanya, dengan kita main feeling rasa itu tadi. Benar. Terus ngefrog. Nah, ngefrog itu kalau sekarang itu apa ya? Steam milk. Oh, steam milk. Nah, sekarang kan enak. Ya. Barista sekarang ya tinggal panas. Mesin tinggal nyalain, udah selesai udah. Dulu aku manasin apa itu fresh milk, terus di frog pakai French press. Sampai French pressnya itu pecah berapa kali tuh. Sawering. Terus kita latte
gitu ya. Berarti art kalau dulu manual ya atau Manual, iya manual? iya deh, pakai frog itu mas. Pakai Jadi frog itu. ngefroternya pakai apa, frame fresh ya, Apa? frame fresh. Oh, kayak yang tiku kecil itu ya dulu. Iya benar-benar, dulu kan Oh. bahannya lebih ke kaca, jadi Iya. kalau terlalu apa neken gini Pecah ya. pasti pecah. Hmm. Itu resiko kita. Ganti gitu. Ya haruslah, Oh, kita ya harus ganti. Oh, Kita mau ya. belajar pun beans beli sendiri, susu beli sendiri. Oh. Iya. Ya berarti untuk barista sekarang itu kalian sangat-sangat dimudahkan. Bersyukurlah ya. Ya sangat bersyukur lah, sangat bersyukur. Jadi sekarang itu masih banyak lah. Kalian mau tanya ke senior ada rekomendasi di YouTube sangat banyak. Iya. Waktu aku dulu itu belajar sendiri atau tidak, aku ke kafe-kafe. Ini pernah nih ke sebuah kafe. Cerita sih mas ya. Iya. Ke sebuah kafe di Malang lah, Di Malang ya. nggak bisa aku sebutin. Ya. Aku sharing ke baristanya. Aku kalau keluar itu pasti bawa note kan mas, Iya. kan kecil gitu. Nah, Buat catatan pribadi lah ya. Iya. Sama evaluasi diri bener. lah. Waktu itu aku sharing masalah kopi Ya. dan muktil, lebih muktil. Oh, mocktail. Iya, terus mereka itu ngobrol kita Ngobrol. sharing-sharing. Terus ada poin yang menurut saya itu penting untuk pembelajaran saya ke depannya, itu penting. Aku tulis. Nah, terus dari belakang ada yang mentepuk gini. Iya benar ini. Iya. Di salah satu kafe di Malang. GM-nya ternyata, Oh, GM-nya. kamu yang sportif nggak boleh kayak gini. Mohon maaf Pak, saya nggak bermaksud apa-apa. Saya cuma mau sharing aja. Iya. Saya mau belajar kopi, belajar mukil dan lain-lain. Itu pernah mas aku. Apa dikira nanti nyuri resep atau gimana gitu ya mungkin? Mindsetnya kayak gitu sih. Iya. Menurut saya kayak gitu. Kayaknya Cuman gitu. maksud saya nggak gitu Tapi gitu loh. memang dulu, gak dulu aja sih. Sekarang persaingan F&B terutama di racikan kopi dan lain-lain itu persaingannya memang sangat ketat. Memang. Benar-benar. Dalam artian mereka ini mengejar sih mas. Iya. Aku lihat itu ngejar di skill, ngejar di customer. Kalau Iya. kita nggak gitu emang kopi kita nggak laku. Iya sih. Jadi kita harus optimis, terus konsisten. Itu penting ya. Konsisten terutama ke rasa. Iya. Terus cara seduh. Itu dan beans yang kualitas. Beans kualitas otomatis dari petani dan prosesor yang emang benar-benar mereka itu edukatif dan mau melayani lah, Iya. mau melayani masyarakat dan kafe-kafe. Tuh. Sama ini mas satu. Pernah nggak mungkin ngalami customer yang istilahnya untuk ilmu di kopi atau pengalaman di kopi itu istilahnya lebih cerewet lah dari customer yang sebelum-sebelumnya, bahkan ini lebih detail orangnya, lebih tipikal orang yang apa ya, kritis lah masalah kopi. Oke, itu kalau di kopian atau F&B di perkopian itu namanya mungkin yang barista tahu ya. Itu pendekar ya. Pendekar kopi lah. Iya. Apa pendekar kopi itu seperfect itu? Apa pendekar kopi itu semampu itu membuat Iya. kopi? Itu tergantung mindset kalian sendiri ya. Iya. Tergantung mindset kalian sendiri. Jadi aku sering. Oh, jadi. Justru aku paling suka customer yang banyak ngobrol. Oh iya, gitu. Iya. Sharing ya sama. Sharing. Ilmu dia lebih tinggi. Kita sharing. Iya. Aku butuh orang kayak gini. Nah, kalau dia mungkin cuma ikut-ikutan ya kayak nggak tadi aku sampaikan ya pendekar lah. Iya, pendekar. Itu sedikit aku edukasi, cuman dengan minta maaf dulu, mohon maaf ini Iya. sebenarnya gini. Iya. Cuman setiap kali aku edukasi itu lebih banyak itu mereka itu saling adu argumen. Oh. Jadi dia punya ideologi sendiri ya. Benar-benar dengan patokan mereka itu ya mohon maaf nih di YouTube, Google. Oh. Nah, itu. Atau mungkin dia taunya berdasarkan otodidak lah. Benar, baca artikel dan lain-lain. Ya, Jadi kopi gini. teori, iya. Teori. Lebih sering itu customer kayak gitu lebih ke teori. Mereka belum pernah nyoba. Kalau yang benar-benar penikmat kopi itu bagaimana? Sebenarnya gini, untuk penikmat kopi itu datang ya, Iya. biasanya datang ke bar, specialty-nya apa, kopi apa, gini, prosesnya apa, gini. Ya udah aku minta ini. Nggak pernah ngobrol kayak gini. Contoh ya, ini yang selain itu ya. Iya. Aku minta kopi yang ini harus dengan gramasi 1:5, dengan suhu di atas 92 lah, dan yieldnya segini. Itu kalau menurut saya sih nggak etis. Iya. Aku pun kalau ngopi ke coffee shop atau cafe, ya aku tanya gitu, lebih menghargai lah. Iya. Mereka biar berkarya. Kita Iya. kan beli nih, mereka biar berkarya gitu. Iya sih. Kalau Lebih menghargai kinerja orang ya, jasa iya, orang yang kita nggak. masing-masing. Kopi itu nggak enak barista yang nyeduh, jangan gitu. Semua kopi sebenarnya sama. Kalau emang barista itu nggak enak penyeduhannya, ya suatu saat pasti kan Belajar. step by step. Belajar Iya. lah. Nanti seiring Nggak berjalan waktu instan dia lah. pasti akan
upgrade diri lah ya. Ya bagi yang kayak gitu sih lebih sering sharing, lebih sering nongkrong ke kafe-kafe Iya. lah, ke roastery. Kayak mungkin ngopinya kurang jauh kayaknya. Kayaknya sih masih ya, Jadi iya. perlu diajak ngopi yang Iya. jauh-jauh. Perlu ke petani nih kayak, Iya. petani sama prosesor. Perlu Mungkin ngopi ini. langsung ke petaninya aja. Jadi biar tahu susahnya petani, gimana petaninya bagaimana. Oh iya Mas, tanya lagi. Ini ya Johnny Bigood ya. Tadi untuk takarannya gimana Mas kalau ini Mas? Ini aku tadi pakai 15 gram 15 gram dengan rasio 1:2. 1/2. Sama kita blooming itu di 30. Setelah itu proses blooming itu apa ya, sesimpel aja itu mengeluarkan karbon dioksida dari Kopinya. kopi biar lebih Jadi memang kan dari masing-masing kayak kopi itu pasti ada zat tertentu yang harus memang kita keluarkan di situ. Karena juga tubuh nggak selamanya bisa menerima benar untuk kandungan-kandungan seperti itu ya. Terus interval kedua itu aku tadi itu pakai 40-an kalau nggak salah, itu lebih ke ambil ke bodinya aja sih. Ya tergantung penyeduh sendiri sih. Iya. Mindset itu Tadi ya, value penyeduhnya sih. iya, nggak melulu harus blooming 30 Mas. Enggak harus 30. Bisa 40 dan lain-lain, terserah. Sesuai feelingnya masing-masing ya. Yang penting perbandingan itu penting. Saya ingatkan lagi, perbandingan itu penting. Terus pelajari dulu sebelum nyeduh. Ini kan ada notes ini dipelajari dulu. Nemu enggaknya itu nanti cupping, jadi kita wajib cupping sih ya. Ini tadi kan emang dadakan ya, sorry. Iya. Ini dadakan, aku nggak sempet cupping ya, nyoba langsung aku filter aja tadi. Tapi enak Mas tadi Mas. Masuk tadi. Sebenarnya harus cupping ya untuk teman-teman para barista ya, kalau dapat beans baru dengan note tertentu ya, nggak melulu harus ini ya kan ya. Ya cuman rekomendasi yang sip ini, cupping dulu sama barista, teman-teman baristanya, habis itu cobalah diseduh. Sip. Oke. Terima kasih ya Mas ya, sharing-sharing kecil kita ya. Sama-sama. Ya, Ini semoga nanti ke depan bisa sharing lagi lah. siap Mas Hafiz. Mungkin Mas Jun ada titip pesan untuk teman-teman yang di sana atau saran-saran Oke. di perkopian mungkin. Ya sedikit aja ya, nggak banyak-banyak ya. Ya. Terutama untuk barista atau brewer lebih ke brewer ya, manual brew, atau lebih cenderung mereka itu nyeduh ke Nusantara Coffee. Jadi banyak varietas kopi-kopi yang luar biasa di Indonesia. Kita support, terutama petani-petani, prosesor. Jangan lupa jasa mereka itu sangat penting. Tanpa mereka kalian nggak bisa buat kopi kayak gini, nggak bisa buat kopi kayak gini, nggak bisa. Jadi lebihnya edukasi aja lah ke prosesor, nanti gimana. Sekali-sekali lah buat sistem sharing lah. Petani, prosesor, roastery, barista, penikmat. Nah, cukup ini aja, nggak apa-apa, nggak perlu banyak-banyak orang. Gimana sih kedepannya ini? Kalau kita nggak menyuarakan, pemerintah nggak mungkin tahu. Kalau kita nggak menyuarakan, iya. Ya bolehlah, nanti kita coba untuk season sharing ya. Season Kita sharing. agendakan nanti kapan, nanti saya kontak-kontak lagi Benar, sama Mas Jun benar. lah. Siap-siap, nanti kondisikan aja, selalu siap. Ya Selalu nanti siap. teman-teman ya, mungkin yang dari barista atau mungkin dari roastery atau dari petani, kita open sharing lah, biar sama-sama kita tukar wawasan, open mindset, biar kita nggak terpaku sama istilah artikel-artikel yang justru malah membelokkan kita ke arah yang salah. Benar banget itu. Mereka cuma ngonten sebenarnya gitu loh. Cari sensasi atau mungkin atau lah, tapi ya semoga lah untuk konten-konten kreator mungkin yang masih kurang baik di bidang seperti itu ya, atau mungkin menjelekkan oknum tertentu, mohon segera sadar lah ya. Kita sama-sama konten kreator harus saling menjunjung usaha atau mungkin UMKM atau mungkin petani, kita harus saling support lah kita ya, jangan saling menjatuhkan istilahnya pihak tertentu ya. Oke, jangan lupa, terima kasih Mas Jun ya. Sama-sama Mas Davis, sama-sama. Tonton terus Daim Uklam. Oke Sobat Daim, thank you tentang kopinya Mas Jun ya, terima kasih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.